ya. Thank you yang sudah tap-tap layar berikan kontribusi ya. Karena ini bukan rumpi ya. Kalau kita kadang-kadang mungkin santai seloro-seloro seperti itu. It's just okay ya. Karena kita nggak harus udah pakai putih-putih dia Muna. Ini nih, Habis ini ibadah dia. penjilat ini Hamuna, Hamuna. Hmm. Iya tuh, penjilat tuh warnanya mau disama-samain, dirapet-rapetin. Jadi tahu nggak kalian Kendor, teman-teman? jangan kendor, jangan kendor. Jadi Iya. Paul Zhang kedodoran. pelan-pelan Jauh-jauh Be. ke Amerika pakai uang donasi. Tap-tap layar dulu Be. Be, itu tunggu dulu. Itu absen kita belum itu nanti gampang rungkit. Tahan, 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 tahan. Nggak tahan lagi nih, nggak tahan lagi. Pakai uang donasi mau rubuhkan Edis. Zong, Zong. Nebong. Masamu sudah habis 2026. Yes, betul, betul. Ya. Tuh, langsung ditelepon Bi. Ya, betul. Tap-tap layar, kencangkan teman-teman, absen ya, absen teman-teman ya. Absen ya. Tadi juga ada masukan teman-teman, ada ancam-ancam 2 ember gitu kan ke ibu anggota pimpinan rapat DPR Herder, iya kan? Aku ini memang Herder ini berbahaya sekali ya, ya Beh ya. Ya tepat sasaran nggak? Tepat sasaran. Tepat sasaran. Sampai harus ke Amerika cari inang yang baru. Inang ingin dipinang dia sama sponsor baru. Dia kirain sekali khotbah dapat 1.000 euro atau 1.000 US dollar. Cuman 100-200 dolar kau sekali omong-omong. Dari mana kau dulu? Kalau bukan dari uang donasi. Konoha donasi untuk pelayanan orang makan, ya, untuk orang diakonia. Dia untuk jalan-jalan sama istrinya untuk runtuhkan Edis. Ngeri sekali. Ya, dibantu tetap layar teman-teman. Bagikan, Tapi bagikan. tidak peka loh. Koordinator orang-orang yang menghubungkan dia dengan banyak orang di sana tidak peka ya. Ya. Tinggal aja di Amerika. Tinggal aja di Amerika. Tapi mau diperalat sama si Zong. Nebong, nebong. Ini nebong Kak Nezar. Nebong Kak Nezar ini, nebong Kak Nezar. Dari nebong. Iya, nebong 26 runtuh. Sekarang nebong Kak Nezar dia. Mau menyandera Edis. Mana bisa, Bos? Lu kalah jauh, nebong. Lu kecemburuan rohani lu. Lu Langkah disuruh ke Tarsis. Disuruh ke Tarsis lu ya. Ya, seharusnya ke Niniwe. Kenapa ke Tarsis, Bos? Aduh. Beh. Beh, gini Beh. Tadi malam kan kita live adikku CPG kan sampai 50 jam tadi malam Beh. Terus si Nebong ini, ya kan? Si Nebong ini nanti akan saya paparkan teman-teman siapa saja yang penjual-penjual data ya. Nanti akan saya paparkan teman-teman. Jadi si Nebong ini sok-sok biasalah kan pengamen gitu kan di LA gitu di Los Angeles. Babe tadi malam udah tidur, udah bobok cantik Babe. Jadi kan tadi malam Babe Iya. itu kan jadi berhala kan di atas gitu ya. Udah kita biarin begitu. Nah, jadi adalah seseorang herder ya kan? Herder ya kan? Masuklah kita kan kita tontonlah si Nebong ini ya kan? Si pengecut ini ya kan badan aja besar. Seorang mak-mak nggak bisa dilawan. Terus masuklah kita kan Beh, baru kita ada mungkin 5 menit ya kan mereka kan lagi prefer. Jadi kalau bahasa Bataknya itu perberaitung gitu kan untuk menyanyi bah. iya. Jadi terus apa yang terjadi Beh? Itu live-nya langsung di private Beh.
Mana tahan. Nebong Kak Nezar. Nebong Kak Nezar Khatulistiwa. Kan dia kan lagi itu apa namanya? Lagi prefer apa namanya? Saxophone entah apalah itu, gua kurang paham gitulah beh namanya kan. Ya namanya juga orang miskin ya kan, nggak tahu lah itu apa beh. Coba kalau bukan istrinya yang mengikuti live si Reda Marbun, siapa lagi beh? Iya. Jadi satu keluarga itu sindikat loh, sindikat donasi loh. Anaknya, emaknya, istrinya, ya membodohi Konoha. Semua donasi itu untuk kepentingan keluarganya. Tengok tuh jelong-jelong ke Amerika pakai dana donasi. Itu seharusnya kan uang untuk mendiakonia, memberi makan orang-orang di Konoha. Janjinya kan itu. Beh, babehku, babeh sayang. Jadi bukan hanya suamiku lagi sayang, babeh juga jadi babeh sayang. Coba kita naikkan dulu viewersnya, Beh. Jadi supaya semua mata ini jadi agak-agak dinaikkan dulu viewers ya, Beh ya. Supaya banyak. Jadi karena ini kan berita penting teman-teman ya kan. Si pastor doktor palsu ini kan biar lebih banyak orang gitu loh mendengar, Beh. Jadi tolong ya, teman-teman tolong diposting ulang teman-teman. Lanjut, Beh. Juragan nggak? Supaya juragan jangan sekalipun ingin bertemu dengan dia. Itu mah biang kerok itu, biang lala, biang kerok. Oh, tidak bisa, Be. Tidak bisa, Be. Orang benteng-benteng pertahanan herder-herder banyak di Mama Rika, Be. Oh. Termasuk si itu pemburu ini kan herder di mana lantah di mana dia terserah. Yang kacaunya, dia kan ditolak nih di beberapa tempat, padahal sudah diskedul. Lagi atur mau ke Philadelphia. Dia mau pergi ke orang-orang zombie. Yang kena pelaka. Oke, itu pemburu. Iya. Jadi teman-teman naikkan dulu viewersnya ya. Jadi makanya kenapa harus ada WL ini teman-teman? Karena itu adalah peraturan TikTok Sirabun ya. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu pilih-pilih aja gitu. Pilih katanya ku pencet-pencet aja gitu. Akhirnya muncullah yang seperti ini kayak babon, ya kan? Nah, jadi makanya teman-teman ya jangan anti. Kan di sini kan nggak paus-paus seperti si bom-bom. Itu pun bukan untuk beli beras. Hamna kalau ada masuk koin-koin ke sini, pasti itu dibagikan ke teman-teman juga ya. Jadi teman itu 92 mawarnya teman-teman diisi itu babarengan kalian yang di bawah lah. Aduh, ini viewersnya kok susah sekali naik. Aduh, ampun. Ya, posting ulang teman-teman yang sudah bergabung. Thank you sudah thank you so much for coming to my room. Ada Pak Tobias. Pak Tobias, boleh nggak naik sebentar Pak Tobias? Pekerjaan si Paul Zhang ini biar kita bahas sedikit Pak Tobias. Tapi kalau tidak ini sih ya Pak Tobias muncul baru. Jadi Pak Tobias supaya tahu Pak ya si Paul Zhang pergi ke Amerika sekarang Pak Tobias. Bagaimana caranya supaya Edis Sidabutar dan Abi Saifuddin Ibrahim itu mendapat masalah Pak Tobias? Ya supaya tidak ada dusta ya. Kemana adikku si PG? Loh, kok lupa kau PG? Hah? Apa kak? Oh, kau di atas ini. Aduh, lupa. Oh, oke. Haben Sie das neu heute, PG? Azu. Di tap-tap layar teman-teman susah sekali 100 ya. Susah sekali ini. Oh iya ya. Mungkin para herder ini sedang berkhotbah di gereja ya. Ya. Oktora Julia. Jadi kalau tidak ada ini selain orang-orang yang kunaikkan ya, kalau hanya merequest untuk naik aja teman-teman.
Itu tidak akan saya naikkan ya. Hanya orang yang tertentu yang saya jambak ke atas, teman-teman ya. Jadi ada judul hari ini ya yang sudah saya keep di otakku ya, di otak si orang miskin ini ya. Ya. Yang pertama adalah lidara ya. Kenapa ini noise? Oh, babeh ya. Oke. Bentar ya. Sambil menaikkan viewers ya, teman-teman ya. Ya, ini jadi nanti yang kita bahas, aku ada ini kukip ya. Yang pertama adalah si lidara rarampa ya. Kita mau menuntut bukti transferan dari travel kepada lidara rarampa ya. Karena tujuan si lidara rarampa ini untuk apa, teman-teman? Mau mencelakakan seorang apologet yang kita kenal, dan saya tidak akan men-spill korban itu, teman-teman ya. Ya, yang kedua ya, si Paul Zong alias Nabi 26 ya, sedang ke Amerika ke US untuk mencelakakan Edis Sidabutar dan Abi Saipuddin Ibrahim. Tapi ada tapinya. Ya, yang paling sadis si Paul Zong ini mempublish data-data Metatron terhadap circle si bom-bom dan mengirimkan paspor seorang Metatron kepada Keset, dan dari Kesetlah tersebar ke pihaknya bom-bom. Ya, jadi nanti begini. Saya curiga. Ya. Bayarannya selain 2.000 euro kali 2 juga Nanti, buburnya, Iya, betul. buburnya juga. Aku membacakan list dulu, Be. Jadi nanti kita bahas secara detail lagi, Be. Sambil menunggu viewers, ya. Teman-teman, jangan melohok kalian di bawah. Bagikan, lama banget viewersnya. Ya. Yang paling sadis adalah, ya, mempublish data-data seorang Metatron, ya, ke circle-nya si bom-bom hanya untuk mencelakakan Metatron. Dia tahu, kalian teman-teman begini, ya, saya jelaskan, tapi viewersnya belum, nanti aja dulu, ya, saya jelaskan nanti ya. Jadi ini, terus teman-teman itu menjual, ya, dan juga bom-bom ini sudah jelas, ya, mau mencelakakan siapa lagi si bom-bom ini? Kiamat. Ya, kiamat, ya. Terus Iskariot, ya, data-data banyak sekali apologet, ya, Edis Sidabutar, Bu Supiatul, Abi Saipuddin Ibrahim, dan yang lain-lainnya. Metatron juga ikut. Ini si Iskariot ini, wah, ya, nanti kita narasikan ya satu persatu, teman-teman, ya. Dan ada nanti juga kita akan mempajang bukti fitnah terhadap Fajar. Kita sudah dapatkan bukti yang autentik, teman-teman. Ternyata dia pernah jadi murtadin. Kita ada bukti, ya, dan chattingan yang sudah didapatkan oleh pihak IT, ya, dan semuanya itu fitnah. Nanti kita pajang, ada bukti. Jadi di sini bukan rumpi atau omon-omon, di sini ada fakta. Naikkan tetap layarnya, teman-teman, ya. Dan juga nanti akan ada list apologet yang sudah saya catat di sini, mungkin ada sekitar 58. Kemarin ada tambahan Ion dan Noper Nias, teman-teman. Ya. Naikkan dulu viewersnya, teman-teman, supaya apa yang dilakukan oleh para penipu-penipu ulung ini, teman-teman, apa teman-teman, ya, mau menghambat, ya, penginjilan dan perapologetan itu. Dan inilah saat ini yang menjadi batu sandungan di circle kekristenan. Jadi mulut-mulut yang bilang room ini room huru hara, ya, ennya kau ke Iran sekarang, ya, ke Iran, karena di Iran saat ini sangat dibutuhkan bantuan.
Oke, itu ini dulu teman-teman. Dibagikan dulu ya, tautan ulang ya, bagikan teman-teman, bagikan supaya viewersnya ini naik seolah-olah ini ah, ini digoreng-goreng ya. Nggak usah digoreng ya, nggak usah digoreng-goreng ya. Dan kita itu tidak harus laporan ke semua orang. Apalagi lu nggak berdonasi banyak bacot lo anjing. Ah, ya, begitu ya. Jadi nggak usah ya. Yang penting-penting aja. Ya, si Khomeini sudah metong ya, biarkan saja. Ya, kita di sini ya, teman-teman. Kita di sini ya terus bersuara ya, terus bersuara ya. Dan juga begini, banyak yang kami lakukan di luar sana yang nggak harus kami posting, nggak harus kami publish ke kalian. Tunggu tanggal mainnya, semua akan diposting. Repot kali kulihat netizen, apalagi Oten. Di sini kan tamu-tamu gua nggak ada kadrun atau apapun itu, agnostik. Kalau ada menonton pasti dia ini diem gitu loh, ya kan? Ini Oten terlalu banyak ininya, bacotnya. Ya, oh iya Gustaf Mulia, iya betul. Momot ya. Oh sudah melayat tadi. Tadi sudah. Aku ini baru landing tadi dari Iran, barusan aku baru landing. Makanya kan si Opung Bibi ya, Benyamin Netanyahu udah reda. Kamu nanti kalau udah ini telepon si Putih itu supaya kalian nge-live dulu karena kalian harus memberesi konoca, kata si Opung Bibi barusan. Terus Uncle Trump bilang, Redda, kamu sama itu Pak Putih itu, kalian itu harus terus standing up untuk konoca Redda, kata Uncle Trump. Makanya hari ini kami disuruh pakai baju putih-putih. Ini ide dari Uncle Trump ini, Hamuna. Lihat teman-teman. Hurra, hurra. Jadi ini kok susah sekali naik viewersnya ya. Kok begini ya? Aku harus minta bantuan ke majikan ini? Majikan lagi live, majikan. Oh, majikan lagi live. Lupa aku tadi dari WhatsApp. Gimana ya? Apa ku WhatsApp aja supaya kita bergabung gimana ya? Abis sudah Islam terbang sono yang lajang broken heart. Begitu Kak, kita bergabung biar ada efeknya untuk Nebukadnezar Zong 26. Coba, udah berapa lama dia itu, teman-teman, live? Dia masuk aja Dari sebentar. jam 11 tadi, dari jam 11. Oh, udah berapa jam itu, Mama Sanggul? 4 jam setengah. Oh, naik sebentar. Ini aja, netizen kalau aku nge-WhatsApp kan ke dia nanti ini, apa namanya, dia pasti nggak baca. Netizen, coba bilang, kata Kareda, hampir 5 jam. Coba atau Yuli tolong Yuli tolong ke sana, gabung sebentar di roomnya Kareda gitu. Gabung sebentar aja majikan gitu. Mau bahas si Paul Jang gitu. Coba teman-teman ya. Coba sebentar ke sana ya. Apa aku telepon aja gitu ya? Nanti malah rungkat kita, Hamna. Rungkat. Ya, Tapi sambil seru banget loh. Banyak yang tidak kenal tapi dia majikan kita. Padahal kita nggak kenal. Seru banget ini. Majikan tapi kita nggak kenal. Kita herder juragan. Tapi kita tidak kenal sama juragan. Cobalah. Karena spirit kita pemerhati ya. Tidak punya kepentingan pribadi. Saya sudah macam-macam difitnah, nggak goyah karena bukan kepentingan pribadi.
Kak Reda coba di-spill macam-macam. Enggak goyah, karena kita bukan untuk pribadi. Be, aku udah bilang, so aja diposting semua. Emang gua peduli? Nggak, gua gubris, Be. Ini sama. Kan ini kan ada ancaman-ancaman kan di sini. Sebentar lagi data-data lu. Data apa lepet? Ini Reda Marbon, nama asli, Oon. Hah, mau data apa lagi? Gua di Jerman. Emangnya gua sembunyi-sembunyi? Asal Bonapasogit gua di Balige. Terus apa lagi, monyet? Data apa? Data apa? Terus akte kelahiran mamaku yang sudah meninggal mau digali kuburannya gitu maksudnya? Begitu? Hah? Iya, data fitnah, betul. Mau ngarang. Itu di mute, Be. Saya di Konoha. Tampak wajah, data saya, nama saya resmi semua. Kenapa, bro? Zong, kenapa Zong? Nebokanezong. Aku juga Dasar. diancam, Babe. Aku Iya, iya. ditelepon. Nggak apa-apa, Bilang, Kak. kamu Nggak apa-apa. Francisca ya, Francisca Sinambela. Jadi kalau Sinambela kenapa rupanya? Jadi Iya. jangan dibenturkan. Inilah gitu. Kekuatan di hidupku. Menyingkirlah ku dari mereka, dapat katanya. dalam Yesus. Nanti kamu Gimana? dibawa jadi saksi, katanya. Emangnya kenapa aku? Setia selamanya, berseru, berserah pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, mampu pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu aku serahkan, tak akan goyah selamanya. Mantap. Adonai. Tak akan goyah Selamanya. Waduh. Sweet. Jadikan ibu ikutan di roomnya Lia Sebentar. Kristen, katanya. Sebentar, Kak Francisca. Ini pesan ya. dari ketua kepada ketua pimpinan rapat anggota DPR Herder, ya. Dari sekarang amankan smartphone, ya. Kalau yang tidak di-save di nomor kakak, jangan angkat. Jadi ini Ya. termasuk kecolongan Ibu pimpinan anggota rapat DPR Herder. Jadi tidak usah kita gubris, Kak, supaya mereka jungkir balik, biarkan dengan cara apa lagi nanti, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk semua anggota Herder, ya, kalau tidak ada nomor yang sudah kita save, yang bertelepon, yang calling dengan kita, ya, jangan diangkat, ya. Jadi ancaman apapun itu, Kak Francisca, nggak usah digubris, tetap kita maju terus, ya. Dan Kak Francisca, sebenarnya Kak, lebih dari situ ancaman ke gua. Tapi Iya. dan sampai dikirim ini apa namanya link-link seperti itu, apakah itu kubuka, Kak? Kuhapus doang, jadi mereka jungkir balik, Kak. Iya. Emangnya mengaku pengacara kau, Yeni? Kau pikir kau mau ngancam-ngancam aku? Hah? Kau suruh aku mundur dari roomnya Reda? Emangnya kau siapa? Ngancam-ngancam aku. Nah, kau bilang pengacara. Kami banyak pengacara juga. Enak aja kau ngancam-ngancam aku. Mundur dari itu, roomnya Reda. Inilah itu. Emangnya kau siapa? Hah? Kalau tidak mau dihujat, jangan menghujat. Apa hubungan si Lia Kristen ngapain menghujat roomnya Reda? Kirim sama saya 2 miliar. Emangnya kan kalian menantang 2 miliar. Kok jadi aku nggak takut ancaman. Kok jadi Kau kirim-kirim? benturkan aku sama si Rudi sama si Yuli. Dengar ya. Lalu jorok Lia- permainan kalian. Mereka ngomong miliar-miliar. Underwear aja udah setahun nggak ada yang ganti tuh. Setahun belum diganti tuh underwear. Itu terus ABCD cuci. Ngomong selangit. Underwear aja nggak pernah ganti.
Cek ombak di jemurannya. Sudah setahun itu aja yang dijemur. Ada rekamannya Babe, ada pembicaranya tadi Babe. Ya, bagus lah, bagus. Mundurlah dari situ. Emangnya siapa kali dia? Saya pengacara. Jadi kalau pengacara dia kenapa? Apa urusannya sama aku? Mundur. Emangnya orang nggak ada pengacara? Ngomongnya banyak kali. Emangnya kita cukup di TikTok. Namun hal pribadi sejauh manapun kita tidak pernah saling tahu. Perlu aku cari underwear merah, kita spill di sini. Aku pakai boleh Kak, underwear merah. Aku tadi ada temu underwear merah. Malu kita, Be. Sengaja aku beli Kak. Sengaja aku beli tadi di pasar. Jangan. Kalau kakak pakai sal, aku mau pakai underwear di sini. Warna merah Kak. Jangan. Tapi Red Bull Kak, Red Bull. Iya. Red Bull. Mungkin begini, Be. Ini aja kita ancam-ancam. Si Sebentar. Francisca ini aja kita ancam-ancam. Mungkin begitu. Enggak. Sebentar. Sekali lagi. Ibu pimpinan, dengarkan baik-baik. Aduh, dengarkan baik-baik. Itu mau mencuri perhatian kita supaya kita itu hilang konsentrasi membahas para penipu-penipu ini. Nggak usah digubris, biarkan dia seperti itu. Kalau nanti ancaman-ancaman ini yang kita omongin, Kak, percuma kita di sini live. Bukan ketua. Dikiranya aku mau mundur dari rumornya Reda. Iya. Enggak ya. Perlu kalau kau ada di aku tidak akan mundur dari rumornya Reda. Kami tidak nyinggung kau ya pengacara. Kami menghantam si Bom Penipu dan di- yang lainnya. itu Jadi aja, kami tidak nyinggung penipu. kau. Jangan kau ikut-ikutan kau. Nih, masih Bukan kau baru pengacara. Kak, masih baru Kak. Sengaja aku beli tadi di pasar Kak. Nah, ini underwear siapa ini? Hobinya warna merah mereka. Di rumahnya. Ini terus dijemur. Nah, ini ya. Ini kan kayak bebong kepalanya nih. Ini kaki kiri. Ini kaki kiri, ini kaki kanan ya. Nah, tapi ada gambar ini Red Bull. Nah, apa ini? Tapi ini gede banget ini. XXXXXXL ini. Ini XXL. Bayangin aja nih sebesar ini nih. Gimana tuh? Sengaja aku beli ini. Babe, mereka bilang kan begini, nanti Bu Francisca nanti terpanggil-panggil nanti kan Ibu masuk dalam roomnya Reda. Emangnya kenapa rupanya? Ada yang salah? Udah, yang penting spill aja, Kak. Udah, nggak usah terlalu kita bahas. Udah aku spill. Enak aja. Bom, tidak perlu pakai wig, Bom. Pakai underwear juga bisa, Bom. Bom. Ya, jadi di sini kita bukan barisan pengemis, ya, yang dibayar-bayar receh, ya kan? Terus jadilah itu pengacara, ya kan? Itu kalau pengacara tunjukkan wajah, saya ini si ini nih, ini alamat saya, video call on cam, ya kan Kak Francisca kan tahu kan, dia kan nggak dia kan nggak off cam, dia kan on cam, ya kan? Nah ini nomor ini saya pengacara, nih ini laporan saya terhadap herder, nih. Gitu, kalau hanya ini saya pengacara, kirimkan 2M. Anjing gua si Mimit juga sama si Max bisa begitu. Ya, jadi ini untuk mengalihkan konsentrasi kita supaya para penipu ini ya, jadi mereka hanya bisa fitnah seperti itu, terus mengancam ya, mengalihkan fokus kita supaya tidak membahas lagi si Bom penipu. Ya. Itu teman-teman. Ya, jadi minta tolong ya ancaman-ancaman receh seperti itu jangan dilayani. Jadi untuk kedepannya ya, untuk kita semua terutama yang tim inti ini ya, mohon ya kalau yang tidak ada save yang kita save itu namanya, tolong jangan diangkat
Nah, tapi kalau si PG yang ditelepon ya itu saya biarkan. Kalau si PG yang ditelepon, mau itu telepon apapun tanpa nama, tanpa goar, tanpa apapun itu nama, ya, itu silahkan. Ya, karena tapi kan nggak akan berani menelpon si PG. Makanya dikejarlah Kak Francisca emak-emak. Iya, kita nggak akan fokus ke sini. Cuman maksudnya kita spill supaya orang tahu gitu. Kita nggak akan pernah surut. Yuli, kau udah melakukan tugas belum? Bilang dulu ke si Edi supaya masuk sebentar ke sini, nggak usah lama-lama. Ini kita mau bongkar si Nabi 26. Ini untuk membongkar si Nabi 26 gitu. Cepat, Dek. Iya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita jangan kita teralihkan ya konsentrasi kita untuk penipu-penipu ini gitu loh ya. Apalagi mereka kan merasa senior semua ini kan. Ya, bau-bau bangke semua. Gitu ya. Yuli is everything okay. Yuli nggak ada apa-apa teman-teman. Baik-baik ya. Kita per detik juga berhubungan teman-teman. Jadi kalau apa yang kami narasikan di sini teman-teman diikuti saja. Jadi kan kalau misalnya nih, nggak ada si Metatron begini, dia udah begini-begini, nggak usah. Sepanjang di sini tidak pernah kami mempublish si Metatron entah gimana-gimana, ya berarti is everything good, ya. Jadi di sini apa yang kami narasikan, ya di room herder, ya itu aja diikutin teman-teman ya. Di luar itu kami tidak pernah akan mempublish apapun ya. Tapi mungkin ada yang kami keep ya. Ada yang kami keep. Nggak harus laporan terus terhadap netizen teman-teman. Ada yang kami lakukan ya. Yang tidak harus juga laporan terus ke kalian ya. Tapi nanti result ya. Hasilnya akan kami tayang kepada netizen. Itu teman-teman ya. Ini siapa ini? Si Nanang, Juliet, Oktora Julia. Aduh, ampun, gua nggak tahu ini siapa aja. Ya, jadi kalau mau naik, ya, iya gereja palsu. Kalau mau naik, bertaping di situ. Dan ini, teman-teman, ya, saya bukan mau mengancam GKAI yang di Manokwari, ya. Saya sudah baik-baik, ya, untuk meminta bagaimana tindakan, tetapi dibalas dengan apa, teman-teman? Itu akan dilakukan dengan internal karena begini kami tidak terima karena yang dipermalukan di sini adalah kekristenan seluruh dunia ya GKAI ya. Jadi saya akan langsung ke GKAI dan akan saya pajang di Kompas dan Tribun di Jakarta. Saya akan membawa ini ke jalur hukum di Jakarta. Ini saya resmikan siang hari ini atau sore hari di Konoha dan pagi hari Eropa, teman-teman. Ya, ini akan saya bawa dari Jakarta. Jadi jangan nangis-nangis pihak GKAI yang ada di Manokwari. Saya nggak pernah main-main. Circle kami, tim kami, kekristenan itu sudah diperlakukan dengan begitu miris. Ya, kami tidak terima. Jadi kalau GKAI yang di sana ditegur oleh GKAI Pusat Jakarta, saya tidak tanggung jawab. Ya, yang kami lakukan itu, yang kami lakukan di sini itu adalah ya membela kebenaran, membela hak kekristenan itu supaya tidak dibawa kemana-mana, ya, tidak dipermainkan, ya. Tetapi, ya, jawaban dari sana, ya, jawaban itu tidak mengenakan. Saya sudah tunggu sebulan lebih, tidak ada tindakan apapun mengenai hukum yang akan ke si bom-bom, ya. Jadi jangan dikata-katain kasih gini, kita kan harus mengasihi. No, tidak ada kasih untuk penipu dan memalsukan data-data, memalsukan sertifikat itu di atas 6 tahun hukumannya. Ya, jadi jangan dicoba-coba, kita akan main-main. Ya, jadi jangan nanti ya kalau gereja GKAI Manokwari terpampang di Kompas atau Tribun ya atau media sosial, beberapa media sosial yang ada langsung di Jakarta, jangan menyesal. Jangan menyesal. Ya, sekali lagi ya saya tegaskan
Ini akan kami bawa karena hukum langsung di Jakarta. Karena ini adalah menyangkut kekristenan. Makanya mereka mencoba-coba untuk mengancam-mengancam, ya, termasuk tadi hari ini yang sudah dilakukan oleh seseorang mengaku pengacara terhadap Francisca, ya. Ini adalah salah satu cara mereka untuk mengalihkan ya fokus kita untuk para penipu-penipu ini. Jadi mohon teman-teman ya, jangan nanti menangis pihak gereja GKI. Kenapa tidak ini begini-begini? Saya sudah tunggu sebulan lebih. Ya, harusnya sayalah yang mengirimkan Yuli ke Manokwari. Ya, saya. Ya, ini Redda Marbun dan si Opur ya, pendeta itu yang memberikan sertifikat fotokopi sertifikat istrinya terhadap bom-bom adalah pendeta. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini berapa ini ya? Udah 1,5 bulan saya tunggu. Ya, kenapa? Diselesaikan secara internal. Kami bakar-bakar uang ke Manokwari. Ya, bukan kami mau huru-hara di sini, tapi kami menuntut ya hak kekristenan itu jangan dibuat seperti itu. Ini orang Kristen seluruh dunia yang berbicara, bukan kasih, bukan. Saya sudah 1,5 bulan. Stop dulu. Dan salah satu pihak gereja GKI pusat sudah berkoordinasi dengan pihak saya. Karena kalau ini kita biarkan, bakalan ada lagi nanti pendeta-pendeta palsu seperti itu. Gitu loh. Ya, jadi si bom-bom berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ya, semoga nanti saya akan undang lagi si Edis Sidabutar ke sini, Edis TV, supaya lebih ini lagi viewersnya, ya. Bukan, sorry teman-teman ya, saya mengundang dan juga kita berkolaborasi dengan Edis Sidabutar di sini. Kita itu bukan mau mengerumpi seperti itu teman-teman, tapi kita membela kebenaran itu agar tetap menjadi kebenaran. Tidak boleh dibelok ke kiri, dibelok ke kanan, karena kita harus mengasihi. Kita kan orang Kristen, kita kan kasih. Hei, kasih apa memalsukan sertifikat? Ya, tidak ada, ya, tidak ada. Saya tahu nggak teman-teman? Sebenarnya gampang aja saya nomor-nomor mereka yang di Manokwari dari si Yuli. Tapi itu tidak saya lakukan ya. Oke, yang penting kasih tahu aja Yul ya, supaya masuk sebentar aja supaya viewersnya naik. Yang penting ya, saya sebenarnya saya bisa aja dari si Yuli ya, nomor-nomor mereka itu, tapi saya tidak mau seperti itu teman-teman ya. Saya mengutus orang lagi di sana, orang Manokwari yang bisa berhubungan dengan mereka untuk berbicara, untuk menjembatani saya, untuk bagaimana sih tindakan kalian. Saya mau mewawancarai. Apakah membutuhkan sesuatu, support entah apapun dari kita? Ya saya siap begitu loh. Tapi, jawabannya apa teman-teman? Ini sudah diselesaikan secara internal. Penipuan, pemalsuan dokumen itu di atas 6 tahun. Diselesaikan secara internal. Ini Kristen abal-abal. Ya ini saya sangat curiga ini. GKI Manokwari ini. Benarkah itu Kristen? Waktu ada di rekaman itu kan kita itu integritas, kejujuran kata si ibu itu. Saya bertanya ini, apakah emang benar GKI yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus Kristus? Apa hanya yang penting punya sinode, yang penting punya gereja? Apakah seperti itu? Betul, user. Ya, di sini saya simpulkan GKI Manokwari melindungi penipu. Saya simpulkan seperti itu. Ya. Saya bukan pengemis, ya kan? Saya siap kok memberikan waktu saya, misalnya waktu tidur saya terganggu, ya. Waktu tidur saya terganggu untuk untuk bertelepon, ya kan?
untuk silaturahmi atau apapun itu, teman-teman. Saya siap kok mundur. Berapa perbedaan Jerman dengan Manokwari, teman-teman? Apakah 9 jam atau 8 jam, teman-teman? Aku siap mundur berapa jam itu. Saya merelakan waktu saya gitu loh. Asal jangan jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Tapi kalau untuk ini, teman-teman, saya nggak apa-apa. Sekali-sekali, 2 kali, is okay. Ya, jangan hanya malah bikin fitnah, ngancam-ngancam orang, ya kan, mengkondisikan orang supaya bagaimana caranya untuk menipu, menekan-nekan yang di circle saya untuk mengancam-mengancam seperti itu. Kalian kira kami ini receh-receh? Hah? Kami ini pendonasi kami ini pendonatur, ya, kami ini donatur, ya, kami ini pemerhati gitu loh. Ya terlalu tinggi nanti donatur, udah pemerhati aja biar beres. Ya. Jadi ini saya simpulkan GKI Manokwari Papua ya melindungi penipu. Mana si Babe Mama Sanggul? Telepon lagi supaya naik dia. Ya, saya simpulkan ya, Gereja Manokwari itu ya, GKI Manokwari itu ya melindungi penipu. Ya, di circle kekristenan inilah yang kami berkuar-kuar terus di sini, ya. Ini mereka tidak menghargai upaya yang kami lakukan ke Manokwari, mengirim orang, ya, mendokumentasikan ya apa yang sudah didapatkan di TKP. Terjadi penipuan, ya. Ini malah ngancam-ngancam si Yuli, ngeblokir si Yuli. Ini mempublish itu rekaman diam-diam, apa ada sebab akibatnya. Hey, hello Manokwari. Lagi ada telepon, Kak. Iya, oke. Kalian kira segampang itu, misalnya mau menginiin si Yuli. Hei, nggak usah, saya garda terdepan. Kalau kalian macam-macam ke si Yuli. Semua ada sebab akibat. Kalau misalnya si Paul Zong, ya, kalau ini misalnya si Paul Zong benar, ya, lu tungguin lah. Emang lu kan suka ngomong-ngomong titit kan? Lu punya titit apa enggak, Paul Zong? Kok enggak ada jentelmu? Hah? Ya, seandainya ini, ya, ini if, ya, dia benar-benar membawa ke ini, ke benar-benar katanya polisi-polisi seperti itu, ada sebab akibatnya. Ada sebabnya, ya. Jadi semua itu ada sebabnya, gitu. Bukan hanya ojok-ojok, datang polisi, datang pengacara abal-abal, hah? Lu Masa kira? pengacara nggak berani tampak wajah, Kak? Masa pengacara nggak berani tampak wajah? Lah terus, Abal-abal itu, Kak. lah terus itu minta-minta duit 2M ke Kak Francisca, hah? Ya, kalau kalian gentle, hubungilah si Peggy. Si Peggy telepon. Dan itu, tahu nggak teman-teman, kenapa ini kita, ini simple ini ya, untuk otak-otak para penipu ini. Kenapa bisa tahu nomor Kak Francisca? Berarti dari Iskariot. Gampang kan? Dari siapa nomor seorang Francisca itu? Enggak, bukan dari si Rudi, Bunda. Aku Dari udah tahu siapa? entah dari siapa. Spill aja Kak, spill aja di sini, nggak apa-apa. Dari siapa? Ya. Dari MP. Dari MP. Aku yang jawab, dari MP. Ngeri kan? Kalian lihatlah teman-teman. Hello, donatur-donatur yang banyak uang ya, yang bau bangke kalian semua. Saya benci sekali nih para donatur-donatur ini yang sok-sok ngegip lah, apalah itu, paus, singa, apalah itu. Hello, kalian lihat ini perbuatan si MP. Sindikat itu, sindikat loh. Sekarang kalian lihat kan? Nah, ini mereka udah bergandengan tangan semua. Coba. Sama Zong juga, sama Zong. Ya. Ngeri sekali. Ngeri sekali.
Sedikit saya tambahin, boleh Ya, Kak? ya. Silakan, Dek. Gini ya, karena ini semua bermula dari TikTok ya, poin-poin permasalahan yang ada. Kalaupun ada pihak-pihak yang ingin bicara dengan saya, Bintang, dan yang bersangkutan, saya tahu adab Anda di TikTok dengan di WhatsApp beda. Tapi mohon maaf, untuk permasalahan lobby, jauh dari matahari terbit kalau Anda berpikir seperti saya, seperti apa yang Anda pikirkan, ya. Jadi adapun pihak-pihak yang ingin konferensi menyambungkan saya, lalu dengan Bintang, dengan beberapa orang, dengan arah angin seperti apa, pribadi mimpi, ya. Tapi kalau personal Anda mau menghubungin saya, ya itu hak Anda. Tetapi perlu digarisbawahi, datang saya tengil, WhatsApp Anda bermasalah, jangan pernah salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Itu aja, ya. Sambunglah sedikit lagi, Dek. Sedikit lagi, kok sedikit banget? Adek sekarang suaranya lagi seksi Kak. Tadi kan adek ke gereja, iya, pakai dasi kupu-kupu. Emang Pak Putih doang yang bisa pakai dasi kupu-kupu? Adek tadi iya loh, iya. Wih, merah guys. Silakan ya, yang perlu nomor si PG secara personal untuk bertelepon, mengancam atau mau meminta 10M ke si PG, misalnya kita ladeni, langsung aja ke PG. Kalau jantan, ini apa namanya, minta uang mau berapa DM aja saya. ya, langsung aja ya, DM aja. Yang minat nomor saya jangan minta ke orang ataupun apa, karena mereka nggak ada yang tahu, hanya poin-poin inti aja yang tahu, ya. Kak Francisca dia tidak tahu kontak person saya, ya. Aku kasih tahu, ya. DM aja, minta, ya. Tapi mohon maaf, apabila setelah Anda menelpon saya, tiba-tiba ada beberapa puluh nomor lelaki yang akan menelpon, padahal Anda laki-laki, akan Anda diajakin PCS, jangan pernah salahkan saya. Intinya gitu. Ya, mau kalian pakai nomor fiktif pun gak masalah bagi saya. Itu aja, DM aja. PG, gue minta nomor lo. Kalau enggak gue yang hubungin lo. Oke Kak, itu aja dari saya Kak. Iya. Jadi yang mau buat sembara 2M di rumah lu ini underwearnya merah nggak ganti udah setahun 2 tahun. Mau sembara 2M? Bikin malu omon-omon lu. Di jemuran lu nih underwear merah semua, udah 3 tahun gak diganti. Gimana sih? Jadi ingat si Kumkum saya. Siapa yang tahu si Kumkum? Kumkum. Ketik 1 yang tahu Kumkum. Kumkum. Siapa Kumkum? I don't Ketik know. 1. Ketik 1 yang tahu. Aku mau ngomong Babe. Seo Laguna, aku udah tahu siapa kau. Ya. Yang bilang Kak Yuli sudah menikah. Aku udah tahu siapa kau. Ya. Dan kau tadi mengatakan itu sama aku juga. Jakarta Barat ditinggalnya. Aku tahu siapa kau. Ya. Apa urusannya si Yuli sudah menikah ada diganggu kau? Nggak usah dibahas itu, Tidak Kak. ada urusan Yuli di room ini mau menikah, mau 100 anaknya, mau 10 anaknya. Tidak ada urusannya di room ini. Urus saja dirimu sendiri, ku blokir kau. Kirim ke Gaza, Kak. Langsung kirim ke Gaza. Enggak, tadi sok-sok ngancam-ngancam. Nanti terikut-ikut kau, nanti terpanggil-panggil kau, kata pengacaranya itu. Tapi Yuli aja diom. Aku nggak ada urusan sama Yuli, paham kau? Sekarang ku ngomongin di dalam room ini. Nggak ada urusan aku sama si Yuli.
Aku cukup di dalam room ini. Nggak ada aku campuri orang lain. Tujuan kita Masalah kalian, nggak ada urusan masalah kalian sama saya. Paham? lagian begini teman-teman. Gua masih perawan loh. Terus siapa yang mau ngurusin? Ayo. Ayo. Ada yang mau mendaftar mau jadi laki gua? Ayo, ada. Nih, baret merah nih, baret merah nih, baret merah nih, baret merah. Kalian kira ini room mau dibikin rumpi-rumpi mau ngebahas-bahas si Yuli, siapa si Yuli? Ya, tali BH-nya nomor ini, terus cancutnya nomor ini. Hah? Mau kalian kira mau bisa digiring room ini? Hah? Mau si Donald Trump pun nggak akan bisa menggiring room ini, biar tahu kalian. Tahu kalian? Hah? Nggak akan bisa. Nggak ada yang bisa menggiring saya. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Mau pastor besar, pendeta besar itu gua buang ke Iran. Aku memang nggak akan bisa langsung kick kayak gitu. Nggak bisa seperti itu saya. Saya evaluasi dulu. Namanya juga Retda Marbun. Buru Marbun loh. Belum tahu ya? Hah? Belum tahu? Hah? Coba. Nggak usah. Ini room bukan room rumpi. Di sini room ya untuk membersihkan para penipu. Penipu loh. Ya, jadi saat ini teman-teman sungguh sangat miris di circle kekristenan itu mempertontonkan ya kebobrokan. Yang pertama sekali ya, saya mau kembali lagi untuk ulang lagi tadi kan saya udah bacakan tadi, udah saya sampaikan tadi ya. Saya tadi udah sampaikan list-list yang kita bahas ya kan. Tetap kita fokus untuk para penipu ini. Lidara. Ya. Tadi kan udah bacain kan teman-teman. Waktu di viewers tadi masih di bawah under 100 ya. Ya 100 tadi. Ini kan udah tadi 200 ya. Dan gini teman-teman. Kita mau menuntut ya. Kan si Lidara bernarasi bahwa karena ada sesuatu hal sehingga dia tidak bisa ke Tour Holy Land Israel, sehingga dana yang diperhitungkan untuk satu orang itu around 40 juta ya atau 37 juta itu teman-teman kan dikembalikan oleh pihak travel nih. Tahu nggak kalian teman-teman apa tujuan dia untuk terus mempertontonkan kebodohan ini ke publik teman-teman? Tahu nggak kalian? Ini si kakek yang bau bangke ini teman-teman, dia mau menjerumuskan si korban adalah apologet ini teman-teman, supaya apologet ini berurusan dengan hukum.